akan mempresentasikan materi dari percobaan praktikum yang pertama, yaitu tentang sintesis kalsium sulfat dari batu kapur. Nah, untuk tujuan dari praktikum kali ini tidak lain yaitu agar mahasiswa dapat mensintesis kalsium sulfat dari batu kapur. Untuk pengambilan sampel pada praktikum kali ini itu batu kapur dan diambil dari Buli Ide, Desa Buli Ide, Kota Barat, Gorontalo. Dan untuk preparasi sampelnya itu proses penghalusan batu kapur menggunakan silet. Selanjutnya itu untuk prosedur atau langkah fotonya. Sebelumnya itu tujuan utama di sintesisnya kalsium sulfat dari batu kapur ini karena batu kapur memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Nah, untuk sebelumnya itu pada preparasi sampel yaitu batu kapur dihaluskan. Nah, untuk tujuan dari penghalusan tadi yaitu agar pada suhu yang tinggi yaitu pada suhu 90 derajat Celcius batu kapur ini dapat diuapkan. Karena besarnya jari-jari partikel dapat mempengaruhi juga kecepatan penguapan. Dengan cara memperkecil partikel dari batu kapur ini, maka panas yang diberikan untuk menguapkan batu kapur ini akan lebih cepat sampai ke inti partikel daripada dengan partikel yang lebih besar itu akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga akan dibutuhkan waktu yang lebih lama jika tidak dihaluskan atau partikelnya itu masih besar. Selanjutnya itu setelah dihaluskan tadi, serbuk yang tadi telah dihaluskan itu ditimbang sebanyak 2 gram dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, untuk tujuan pemanasan itu dilakukan untuk menguapkan senyawa karbon dioksida yang ada pada batu kapur, sehingga padatan yang akan terhasil nanti itu hanya akan ada padatan kalsium monoksida atau CaO. Selanjutnya itu prosedur kerja yang kedua. Yang kedua itu merendam serbuk yang tadi telah dipanaskan dengan 50 ml Aquades dan 25 ml 1M HCl selama 15 menit sambil diaduk. Nah, untuk perendaman 50 ml Aquades dan 25 ml 1M HCl ini, dimana HCl ini memiliki sifat pembersih yang dapat membersihkan zat-zat pengotor yang mereka buat dengan CaO sebagai hasil pencaduan, agar saat CaO nanti direaksikan dengan reaksi bisa bereaksi secara sempurna. Sedangkan untuk penambahan Aquades 50 ml itu agar dalam keadaan larutan, sehingga saat CaO ditambah dengan HCl, partikel debu CaO tidak akan terbang keluar. Setelah itu larutan dipekatkan dengan cara dipanaskan. Yang ingin kita dapatkan pada percobaan praktikum kali ini yaitu kalsium sulfat, sehingga endapan CaCl2 yang terbentuk tadi akan menjadi pengotor nantinya. Nah, setelah itu masuk ke prosedur kerja yang keempat, yaitu menambahkan CTs dan CTs 1M H2SO4 sambil diaduk sampai terbentuknya endapan putih padat, dibantu dengan di pendinginan. Nah, untuk setelah ditambahkan H2SO4 ini kan sudah akan terbentuk endapan putih. Nah, endapan putih inilah yang merupakan kalsium sulfat, di mana reaksi yang terjadi pada saat itu yaitu CaCl2 ditambah H2SO4 akan menghasilkan CaSO4 ditambah 2HCl. Nah, kemudian
endapan yang tadi itu disaring kemudian dikeringkan lalu akan ditimbang pada analytical balance atau nilai analisis. Nah, untuk tahap terakhir yaitu uji kualitatif. Uji kualitatif ini bertujuan untuk mendeteksi atau memastikan ada tidaknya kalsium dalam endapan tersebut. Nah, untuk uji kualitatif ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penambahan H2SO4, kemudian yang kedua itu KCN1M. Nah, berdasarkan uji ini didapatkan penambahan hasil sintetik yang larut saat ditambahkan H2SO4 dan menghasilkan endapan orange kemerahan pada saat dideteksi dengan KCN. Nah, uji kualitatif ini didasarkan pada persamaan reaksi, di mana reaksi ini itu CaSO4 ditambah dengan 2 KCN menghasilkan H2SO4 ditambah CaSCN 2 kali. Nah, endapan orange kemerahan yang pada gambar ini terbentuk membuktikan adanya ikatan ion Ca atau kalsium dalam rendaman tersebut. Warna orange kemerahan pada larutan hasil sintetik merupakan hasil dari istilah K2SO4, sedangkan endapan putihnya itu merupakan CaCN 2 kali. Nah, selanjutnya berdasarkan dari hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa sintesis kalsium sulfat dapat dilakukan dari batu kapur dengan penambahan asam sulfat encer. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.